Nah, kita telah melihat proses rangkaiannya dari penempaan, terus penggerindaan, ya pembentukan, dan lain sebagainya. Berikutnya, kita akan lakukan penyepuhan, tapi di part 2. Penyepuhan, terus pembuatan aksesoris, hingga pemasangan gagang. Jadi, karena agar tidak terlalu panjang videonya di part pertama ini, maka kami pecah-pecah. Oke sob, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di channel Empu Atmojo kali ini kita mau melanjutkan proses pembuatan 2 pisau survival yang dilakukan dalam satu waktu sekaligus. Jadi ini part 2. Anda masih ingat tentunya bahwa bahan yang kami gunakan ialah bearing atau kelahar jumbo. Kelaharnya alat berat, di mana karakter dari baja jenis ini sangat keras, karbonnya tinggi, dan juga pasti ketajamannya jauh lebih awet dibanding baja jenis lainnya. Dua jenis pisau survival ini konsepnya berbeda. Satunya dia lebih tipis walaupun tampilannya garang dengan banyak aksesoris bevel. Aksesoris bevel itu lebih banyak, hanya saja dia lebih tipis untuk keperluan khusus memasak di hutan. Ya, walaupun tampilannya garang seperti yang ini, seperti pisau survival yang untuk outdoor full ya, tapi pada dasarnya ini untuk penggunaan khusus memasak sebenarnya. Nah, yang kedua berbeda dari tampilannya, lebih sederhana tapi punggungnya tebal dan dia lebih berat nantinya. Untuk penggunaan yang lebih ekstrim lagi, jadi full outdoor kegiatannya, untuk bahkan untuk berburu, untuk ngoker-ngoker polo pendem dan lain sebagainya, untuk menggali lah. Ya, saat ini yang kita lihat sedang proses hardening ya, proses penyepuhan. Kita pakai oli bekas penyepuhan dengan warna pembakaran itu kuning ke putih-putihan. Karena klaker ini dia tidak tahan jika memakai penyepuhan air. Biasanya langsung retak gitu ya. Walaupun sebenarnya bisa saja, tapi resikonya terlalu tinggi. Ini yang tipe yang pertama, dimana secara punggungnya dia sedikit lebih tipis, hanya saja bilahnya lebih lebar. Kemudian ini yang kami bilang bahwa untuk penggunaannya sebenarnya lebih ekstrim, sehingga punggungnya dibuat lebih tebal dengan berat tertentu, sehingga memiliki kemampuan bacokan atau chopping yang lebih tinggi lah dibanding yang sebelumnya tadi. Walaupun modelnya ini jauh lebih sederhana ya, bevelnya nggak begitu jelas bevelnya, terus bentuknya juga nggak neko-neko. Memang tujuan dari pemesannya ini pisau yang bersahaja, dilihatnya bersahaja, namun memiliki kemampuan kokoh, selain tajam. Ya, kita ngelihat sisa-sisa oli ini bisa dibersihkan pakai tumpukan areng, bisa dibersihkan pakai pasir, bisa dibersihkan pakai kain lap. Nah, yang penyepuan yang kedua ini nampaknya terlalu tua ya. Jadi ditakutkan terlalu rempi atau mudah chopping, sehingga kita lakukan tempering sebentar, tempering ya. Mumpung cuacanya sedang panas sekali, terik mataharinya benar-benar menyengat saat ini sampai perih di kulit, pisaunya kami jemur. Dengan harapan nantinya akan mencapai derajat tertentu yang dibutuhkan untuk tempering yang seimbang untuk bahan ini ya. Kemudian kita asah dengan batu alam, karena kami sangat suka menggunakan asahan alami, tidak hanya mengandalkan amplas. Karena bagi kami pengasahan ini juga menunjukkan skill tertentu dari seorang pandai besi gitu loh. nemoni Pak D.
Lading. Suasana hari ini sangat terik sekali. Hujan sudah mulai jarang turun ya. Kadang jam 7 pagi serasa jam 12 siang. Tapi kalau sore, jam 5 sore itu masih serasa jam 2 siang. Kemudian kita amplas untuk menghilangkan bekas-bekas pembakaran waktu hardening tadi. Bekas-bekas gosongnya kita hilangkan pakai amplas. Ini yang pertama saya pakai amplas ukuran 500. Nah, ini juga flap disk keramik ya. Flap disk yang warnanya biru. Flap disk itu amplas tumpuk. Bagi yang belum tahu. Kemudian kita pakai amplas yang lebih halus lagi ya, ukuran 5000. Pakai spon poles yang diolesi batu langsol. Nah, jadi kita memang pakai beberapa jenis pengamplasan ya, pengasahan. Jadi kenapa pisau survival itu, atau setidaknya pisau yang memang digarap serius itu harganya relatif lebih mahal. Selain bahannya juga pilihan, penggarapannya pun tergolong tidak sederhana. Nah, untuk pemasangan gagang rencananya kan ini sistem jepit ya, pada umumnya full tang jepit. Jadi pakai kayu saja. Kami nggak pakai aksesoris aneh-aneh, sesuai penggunaannya karena ini pisau yang lebih bersahaja, bahkan satunya untuk masak. Konsepnya natural ya. Konsepnya kembali ke alam, natural. Kita pakai kayu-kayu keras. Kayu-kayu keras, diantaranya kayu sono keling. Untuk pembentukan gagang sendiri, untuk memperhalus ya, menimbulkan bentukan-bentukannya, ya pakai flap disk itu paling mudah ya untuk controllingnya. Walaupun sama-sama kayu, konsepnya pegangannya juga berbeda. Satunya itu pakai cap jari, dalam hal ini genggaman ya. Sisi kanan dan kiri jadi berbeda karena ini alami, jika dipegang memang tangannya bakalan ngepas. Nah, yang satunya yang berpunggung tebal ini dibikin gagangnya universal ya. Jadi los, tangan kanan kiri itu tetap enak megangnya. Ya sama-sama bagus sebenarnya, sama-sama bagus. Cuman sengaja kita bedakan bilahnya, itu konsepnya berbeda. Untuk gagangnya, gagang kayunya juga berbeda konsepnya. Sehingga dalam satu waktu pembuatan dua sekaligus ini genrenya juga berbeda. Konsep yang diusung berbeda. Satunya ekstrim naturalis, satunya natural ekstremis ya, cuma dibalik saja. Jadi ini contoh saja pemasangan gagang yang paling sederhana untuk gagang model jepit seperti ini. Jadi ya cuman pakai lem, jenis lem G dan yang jenisnya. Kemudian di sela-sela itu kita kasih serbuk kayu untuk menutup lubang-lubangnya. Lalu untuk memperhalus bagian-bagian tertentu ya kita pakai amplas secara manual. Yang dalam hal ini ada amplas grade 500 ya. 500, dan nanti di endingnya biar lebih mengkilap, cuman di sini nggak kami maksimalkan mengkilapnya. Kalau pengen lebih mengkilap lagi ya pakai yang 5000 atau 2000.
Uniknya baja bearing jumbo seperti ini, bearing alat berat, dia sedikit memiliki keuletan ya dibanding klaher punya truk atau mobil biasa gitu. Dia ini lebih ada liatnya, walaupun kerasnya juga nggak kalah. Kemudian dibandingkan kayak bahan lain seperti spring steel atau bahan-bahan gergaji HSS biasa lainnya, bearing ini terbilang dia agak tahan, tetap keras gitu loh. Dia nggak mudah dia nggak mudah melar lagi gitu. Jadi hampir mirip baja-baja pabrikan seperti Bohler, ya, seperti Bohler sampai Elmax bahkan. Jadi dia awet keras, hanya saja lebih luas ketika dibakar itu saja. Tidak seperti baja-baja pabrikan. Ini dia tampilan akhirnya, jadi konsepnya natural ekstrim dan ekstrim natural. Duh, dibalik-balik apa nggak sama saja? Ya berbeda. Karena satunya kalau yang ini tampilannya garang, tapi penggunaannya manja. Yang satu ini tampilannya sederhana, bersahaja, tapi untuk penggunaan ekstrim. Dia kelihatan lebih kecil dibanding yang sebelahnya tadi, tapi dia lebih berat. Ya, lebih berat. Untuk info dan pemesanan silahkan hubungi HP atau WA di nomor 085 156 530 349 Empu Atmojo. Workshop kami ada di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia. Silahkan konsultasinya gratis kok. Mau konsultasi tentang cara pembuatan, cara penggunaan ya, teknik bela diri, teknik survival, teknik bushcrafting, kita asik-asik aja, gratis.